Alhamdulillah sampai hari ini selalu setia memberikan petuah-petuahnya kepada kita semua, membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Pak Kiai. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah menyempatkan dirinya untuk bergabung di Zoom kita pada sore hari ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pak Kiai tentang adab menerima. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sore hari ini sesuai tema kita adalah tentang adab menerima. Minggu lalu sudah dibahas tentang adab memberi. Maka saatnya sekarang adalah adab menerima. Dan untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Kiai Dr. Haji Abdul Wahid Hadade LCMA untuk menyampaikan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, adab menerima. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu muka kembali, bersilaturahim dalam kegiatan sekolah haji tazkiyah, dan mudah-mudahan kegiatan ini lalu mendapatkan pancaran berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasanya bahwa belum kita menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bertemu muka meskipun dalam bentuk Zoom, tetapi ini tidak mengurangi dari silaturahim kita. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi qudwah hasanah, ikutan yang paling baik, role model kita dalam segala aktivitas keseharian kita. Jemaah yang berbahagia, topik kita kali ini kita akan membahas tentang etika menerima pemberian orang dalam bentuk sedekah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji tentang bagaimana etika memberi, ya. Dan untuk hari ini fokus kita adalah bagaimana adab-adab ketika kita menerima pemberian orang, bagaimana etikanya, bagaimana tuntunan sopan santun yang mesti hadir pada saat kita menerima sesuatu. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya orang, dia pasti senang ketika diberi sesuatu. Sekaya apapun orang, sebanyak apapun dari harta yang dimiliki seseorang, ketika dia diberi sesuatu, meskipun itu nilainya tidak seberapa, biasanya orang itu pasti senang. Jangan dibayangkan misalnya Pak Yusuf Kalla yang sudah banyak uangnya ketika dikasih 500.000 kah 1 juta, apapun dari pemberian-pemberian itu, orang mungkin pasti senang dengan ini. Karena tabiat manusia itu memang bahwa menerima sesuatu itu adalah
menjadi bahagian dari fitrah dari manusia itu, dan itu adalah bahagian dari bentuk kesenangannya. Oleh karena itu di dalam ajaran agama kita ada tuntunan yang diberikan oleh ajaran agama kita, bagaimana etika atau sopan santun atau adab-adab pada saat kita menerima pemberian orang lain. Yang pertama, kata ulama kita bahwa ketika kita menerima sesuatu, pertama kita mesti luruskan dulu niat kita. Menerima pemberian harus berangkat dari niat yang baik. Dalam artian bahwa ketika kita menerima sesuatu itu bukan untuk mengambil manfaat yang melanggar etika. Ya, itu menjadi kata kuncinya, bahwa ketika kita menerima pemberian itu niat kita harus niat yang baik. Dalam artian bahwa jangan memanfaatkan sesuatu pemberian itu dalam hal melanggar etika yang ada. Ada orang diberi sesuatu, ya uang misalnya, tetapi dia tidak bagus niatnya. Ya. Dia meminta sesuatu, lalu dia menerima itu dalam rangka untuk memperkaya dirinya. Sering kita lihat, ya, pinggir-pinggir jalan, ya sering ada yang mengkoordinir dari, ya kemungkinan besar dari orang-orang disabilitas yang dimanfaatkan. Ya, lalu memang tujuannya adalah tidak baik, ingin memanfaatkan sesuatu yang notabene-nya itu adalah kita lihat bahwa melanggar etika. Dia melakukan itu untuk memperkaya diri sendiri. Berarti pada saat dia menerima sesuatu, itu niatnya sudah tidak baik. Oleh karena itu di dalam ajaran agama kita, memberi dan menerima itu harus kita perbaiki niat kita. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik itu. Dalam artian bahwa pada saat kita memberi, kita harus memberi yang baik, dan pada saat kita menerima, kita juga menerima dengan cara yang baik, dengan memperbaiki niat kita. Karena pangkal dari segala amal itu ada pada niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menerima, kita mesti menunjukkan sikap sopan dan menghargai. Ya. Ketika kita menerima pemberian, apapun bentuknya dari pemberian itu, sekecil apapun bentuknya dari pemberian itu, maka etika Islamnya adalah menekankan penghargaan dan akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan mencoba untuk menghargai atau menunjukkan sikap sopan dari apa yang kita terima itu. Ambillah misalnya dengan menggunakan tangan kita, ambillah dengan cara wajah kita itu adalah wajah yang ceria. Karena terkadang ada orang menerima dari sesuatu tidak menunjukkan kesopanan, tidak menunjukkan akhlak yang mulia pada saat dia menerima. Dia menerima dengan cara-cara yang tidak patut, yang boleh jadi itu akan melukai hati dari orang yang memberi itu. Maka ajaran agama kita, pada saat kita menerima sesuatu, kita menunjukkan sikap sopan. Kita menunjukkan bahwa kita menghargai dari apa yang diberikan orang lain kepada kita. Semua orang, sekecil apapun itu orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, semua itu butuh penghargaan.
kita itu mesti menghargai orang. Kita mesti mengedepankan bahwa ketika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, hargailah orang itu, hargailah pemberiannya, dan bagaimana caranya kita, yaitu menampilkan adab sopan santun dari apa yang kita terima dari orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat kita menerima, kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada sesamanya, dipastikan bahwa dia tidak pintar berterima kasih kepada Tuhannya. Maka orang-orang yang menerima itu dianjurkan oleh ajaran agama kita untuk selalu berterima kasih. Ya, meskipun pada pertemuan yang lalu bahwa adab orang yang memberi itu justru itulah yang berterima kasih kepada orang yang menerima karena diberi kesempatan untuk berbuat baik kepadanya. Pada saat man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu. Barang siapa diberi sesuatu, hendaklah ia membalasnya. Fa illam yajid ma yukafi'uhu falyad'u lahu. Barang siapa yang tidak memiliki sesuatu untuk membalas dari pemberian itu, maka setidaknya adalah doakanlah orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ketika saya memberi sesuatu kepada Ibu Hera, ya kewajiban Ibu Hera, ya balaslah pemberian ini. Saya misalnya, saya kasih jeruk, boleh jadi balasannya itu adalah Anda kasih saya gula-gula. Karena boleh jadi kalau saya ke kantornya Ibu Hera tidak ada jeruk, yang ada itu adalah gula-gula. Tetapi itulah bahagian dari membalas dari pemberian orang. Nah, terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa memiliki sesuatu yang bisa kita balas dari apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Maka pada saat kita tidak bisa membalasnya, sekurang-kurangnya adalah kita mendoakan orang itu. Saya sering ketika pulang kampung, saya hanya membeli roti Maros. Ya, tetapi pada saat saya pulang ke Makassar, orang kampung itu kasih saya ubi jalar yang melebihi harganya dari roti Maros. Tetapi itulah caranya kita. Bahwa ketika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, maka balaslah pemberian itu dari apa yang kita miliki untuk membalas pemberian itu. Samping itu bahwa pada saat kita tidak memiliki sesuatu untuk bisa membalas pemberian-pemberian orang, anjuran agama kita mengatakan, doakanlah orang yang memberikan sesuatu itu. Apa doanya? Doanya itu jazakallahu khaira. Ya itu doanya. Ya. Sering ini menjadi bahagian yang kemungkinan kita share di WA kita. Ya, jazakallahu khaira. Kalau biasa perempuan yang kasih kita, jazakillahu khaira. Kalau banyak orang, jazakumullahu khaira. Itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Maka anjuran agama kita pada saat kita menerima sesuatu, ucapkanlah terima kasih kepadanya. Balaslah dengan apa yang kita mampu untuk membalas dari pemberian orang. Tetapi kata ulama kita, kalaupun kita tidak bisa membalasnya seperti apa yang diberikan kepada kita, maka balaslah dengan mendoakan orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Satu doanya tadi adalah kita mengucapkan jazakumullahu khaira. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak meremehkan dan mengkritik pemberian. Ya.
Ini yang sering muncul dalam kehidupan kita, bahwa pada saat kita mengasihi sesuatu kepada orang, orang yang diberi itu sering sekali meremehkan dari pemberian-pemberian kita. Saat kita menerima, jangan sama sekali meremehkan pemberian orang. Ya, kita tidak boleh mengatakan, agak tuh ya tuh. Ya, mohon maaf saya bahasa Bugis. Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak ada guna-gunanya. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu apa yang diberikan kepada kita. Ya, boleh jadi orang itu kasih kita ya ubi jalar dan seterusnya. Kita mengatakan, untuk apa itu, saya tidak perlu. Tidak usah. Ya. Kita mesti menghormati dari pemberian-pemberian orang, dan jangan sama sekali kita meremehkan atau mengkritik dari pemberian orang. Kita jangan banyak komentar. Ajaran agama kita mengatakan bahwa jika Anda diberi sesuatu, terimalah apa adanya, jangan meremehkan, sekaligus jangan mengkritik pemberian-pemberian orang. Kalaupun Anda tidak suka dengan pemberian itu, jangan nanti nampakkan di depan orang yang memberikan itu bahwa Anda tidak suka dari pemberian itu. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun bentuknya kebaikan itu. Ya, mungkin kita dikasih uang 2.000, kita dikasih uang 3.000 dan seterusnya. Lalu kita meremehkan itu tidak cukup dibeli sebatang rokok misalnya, tidak cukup untuk beli, ambil saja. Ya, tanpa harus kita meremehkan dari pemberian itu. Sekecil apapun pemberiannya orang, hargailah pemberian itu. Sekecil apapun bentuknya, kebaikan-kebaikan yang diperbuat orang lain kepada kita, kita mesti menghargai dan tidak perlu untuk mengkritik sedemikian rupa dari pemberian itu. Kita mesti menerimanya dengan penuh lapang dada, agar orang yang memberi itu senang dari apa yang diberikan, sekaligus kita sebagai penerimanya itu adalah kita merasa bahwa itu adalah sesuatu banget dalam diri kita. Orang Bugis sering mengatakan bahwa ajakmu senu atinna dari Pak Berina Tauwe. Ya, ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, terimalah dengan lapang dada pemberian itu, karena dia memberikan sesuatu itu kepada kita. Itulah yang dianggap bahwa yang terbaik baginya untuk diberikan kepada kita. Maka sekali lagi bahwa ajaran agama kita menganjurkan untuk tidak meremehkan dan mengkritik pemberian. Yang kelima, etika dari menerima sedekah itu adalah kita mesti menghindari konflik kepentingan. Ya, apatah lagi dalam bentuk itu adalah gratifikasi. Ya, kita mencoba untuk bersih dari konflik-konflik kepentingan. Ya, karena terkadang ada yang memberikan sesuatu kepada kita, tidak semua bahwa niatnya itu adalah baik. Tapi ada udang di balik batu. Ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kita pada saat kita menerima hal-hal yang seperti itu, kita mencoba untuk menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi yang dilarang. Nah, dalam konteks misalnya, ya, ada kita menjabat atau menjadi apapun, ya, dalam kehidupan kita, pemberian orang itu atau hadiah itu bisa dapat menjadi sumber ketidakadilan. Ya, kemungkinan ada orang yang kasih menu bangkok, ya, saya mohon maaf. Kemungkinan ada yang kasih sesuatu dan seterusnya, ya, untuk memuluskan dari urusan-urusan kita, ya. Dalam hal boleh jadi kita berperkara dan seterusnya. Dan itulah
yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berlaku adil, atau memunculkan hal-hal yang lain dalam keputusan-keputusan kita, maka itu mesti dipertimbangkan dengan baik. Hingga ketika kita menerima sesuatu, tanyalah baik orang yang memberikan itu, apakah nanti berpengaruh terhadap jabatan kita. Kalau itu berpengaruh terhadap jabatan kita, maka anjuran agama kita untuk kita menghindari hal-hal yang seperti itu, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan konflik kepentingan, supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai korupsi, supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai gratifikasi. Karena semua itu bisa berpotensi untuk kita merubah dari keputusan-keputusan kita. Yang keenam, tidak meminta atau mengisyaratkan pemberian. Etikanya itu bahwa anjuran agama kita bahwa jangan sama sekali meminta. Ya, jangan sama sekali kita meminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa pemberian yang baik itu adalah yang diberikan tanpa diminta. Ya, itu. Jadi ketika kita mau memberi kepada orang, berilah orang sebelum orang itu meminta kepada kita. Ya, itu tidak apatah lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, liyadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kita selalu seperti ini, dedahkan tangan meminta, itu adalah mengurangi dari diri kita, yaitu rasa malu dan seterusnya. Hal sebenarnya adalah kita mesti lalu menjadi tangan-tangan atas. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama kita, jangan sama sekali meminta atau mengisyaratkan bahwa pemberian itu adalah nanti kita memberi pada saat kita diminta untuk memberi. Yang ketujuh, jika menolak, ya tolaklah dengan yang baik. Meskipun ya sekali lagi saya mengatakan dari awal, bahwasanya ketika ada orang yang memberi sesuatu kepada kita, jangan tolak pemberiannya orang. Ya, jangan tolak pemberiannya orang. Kalaupun kita terpaksa untuk menolak, tolaklah itu dengan cara-cara yang baik, yang tidak membawa kepada ketersinggungan dari orang yang memberi itu. Suatu ketika kiai saya di pesantren pernah ditanya, ada seorang imam desa yang diberi sesuatu oleh orang yang ditahu bahwa orang itu pekerjaannya adalah suka menjudi. Lalu dia bertanya kepada kiai saya di pesantren, wahai Ustaz, bolehkah saya menerima pemberian orang yang saya tahu bahwa itu adalah bukan judi? Kiai saya di pesantren mengatakan bahwa ambillah dari pemberiannya orang. Karena boleh jadi yang dikasih Anda itu bukan di hasil judi. Ini betapa pentingnya kita, yaitu menghargai pemberiannya orang. Jadi meskipun kita tahu bahwa orang itu adalah orang-orang yang pekerjaannya tidak bagus, pekerjaannya ini dan seterusnya, dan maka terimalah pemberiannya. Jadi kalau kita tahu bahwa betul-betul dari sesuatu yang haram dari pemberian itu, ya jangan kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita karena kita tahu bahwa sumbernya dari sesuatu yang haram. Intinya adalah ajak tasannu'i atinna tumabirih. Jangan kita coba untuk melukai hati orang yang memberikan kepada kita. Boleh jadi
pekerjaannya itu adalah pekerjaan tidak bagus, tetapi yang diberikan kepada kita kemungkinan itu adalah hasil yang diperoleh dengan cara-cara yang bagus. Itu etikanya. Yang kedelapan adalah sebagai orang yang menerima pemberian, maka gunakanlah pemberian itu dengan bijak. Ya. Apapun yang diberikan kepada kita, gunakanlah pemberian itu dengan cara yang bijak. Jangan dengan cara menghambur-hamburkan, jangan dengan cara yang boros. Tapi gunakanlah yaitu pemberian orang itu secara bijak. Ketika ada orang yang kasih kita baju, kalau memungkinkan untuk kita pakai baju itu, pakailah baju itu. Karena enak juga perasaannya orang yang memberi. Ketika kita menerima pemberiannya dan kita memakai pemberian itu. Alangkah bahagianya orang ketika kita diberi misalnya baju, lalu baju itu kita pakai untuk pergi salat berjamaah. Pasti orang yang memberikan kita itu adalah perasaan hatinya itu adalah bahagia. Maka anjuran agama kita pada saat kita diberi sesuatu, kita mesti gunakan pemberian itu secara terakhir, bahwa etika menerima sesuatu itu adalah kita mesti menjaga privasi dari orang yang memberi. Kenapa kita menjaga privasi? Agar tidak memunculkan sifat-sifat riya, tidak memunculkan sifat-sifat ingin mencari popularitas dan seterusnya. Kita harus menjaga privasinya. Orang yang sudah memberi kepada kita, kita jaga dari privasi-privasi dari orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita, agar dari pemberian itu tanam di dalamnya sifat keikhlasan. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita, bagaimana etika kita di dalam menerima sesuatu dari orang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz terkait adab menerima. Saya sempat mencatat ada 9 adab menerima yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Yang pertama, memperbaiki niat kita. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sopan dan menghargai. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang tersebut saat menerima. Keempat, tidak meremehkan dan mengkritik pemberian. Kelima, bersih dari konflik-konflik kepentingan atau gratifikasi. Keenam, tidak meminta atau mengisyaratkan pemberian. Yang ketujuh, jangan menolak pemberian seseorang. Kemudian yang kedelapan, gunakan pemberian seseorang secara bijak. Terakhir, menjaga privasi dari orang yang memberi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk bertanya kepada Pak Ustadz langsung terkait sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yakni adab menerima. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa dikirim melalui chat atau bisa bertanya secara langsung. Ini ada pertanyaan dari Ibu Irma, Pak Ustadz. Ya. Dalam era digital, ramai menerima zakat melalui bank atau aplikasi tanpa interaksi langsung. Bagaimana adab sebaiknya, karena kalau kita lihat dari 9 unsur yang disebutkan tadi, ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Salah satunya mungkin mengucapkan terima kasih, kemudian tidak menunjukkan sikap sopan dan menghargai, karena kan orang yang menerima ini tidak melihat secara langsung orangnya. Seperti itu Pak Kiai. Bagaimana kira-kira adabnya? Ya, jadi salah satu adabnya sebagai penyedia aplikasi itu adalah kita mengucapkan terima kasih. Ya, biasa tertera kan di aplikasi itu setelah kita terdebat dari ini, saya selalu
BSI itu, terima kasih atas impak Anda. Itu kan bagian terima kasih. Kan tidak mungkin kita interaksi langsung karena melalui aplikasi dan seterusnya. Maka ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, etikanya dari penyedia aplikasi itu adalah coba cantumkan bahwa pada saat Anda menerima pemberian orang, cantumkanlah di situ ucapan terima kasih atas infak, atas sedekah, atas zakat yang diberikan pada pihak penyedia dari aplikasi itu. Dan saya yakin seperti itu yang ada pada fitur-fitur yang sudah menyediakan aplikasi untuk berimpak, bersedekah melalui aplikasi. Maka ucapan terima kasihnya ada pada fitur itu sendiri. Dan penyedia aplikasi itu mesti mencantumkan yang seperti itu, karena itu adalah bahagian dari menghormati dari pemberian-pemberian dari orang lain. Jadi kalau misalnya Pak Kiai ini kan yang kemudian dari bank itu kemudian memberikan lagi ke orang lain. Orang yang menerima kan tidak tahu, taunya dari BSI-nya. Jadi orang yang menerima berterima kasihnya ke BSI-nya ya Pak Kiai. Istilahnya anggaplah bahwa BSI-nya itu hanya sebagai sarana. Anggaplah sebagai medianya. Pada hakikatnya dia berterima kasih kepada orang yang menyumbang kepada BSI. Ya, ya. Jadi dua-duanya ini mendapatkan pahala. Pertama, pahala untuk BSI karena dia sebagai perantara antara orang yang memberi dengan orang yang menerima. Yang kedua, pahala bagi orang yang memberi. Ya, meskipun dia tidak secara langsung kepada orang yang menerima itu menyalurkan yaitu sumbangannya. Tetapi semuanya ini, dua-duanya itu semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang didapatkan oleh pemberi itu adalah karena dia yang memberi. Pahala yang didapatkan oleh BSI misalnya, atau bank muamalah misalnya, atau bank-bank apapun yang sudah menyediakan aplikasi itu adalah karena dia itu sudah menyediakan aplikasi. Ya, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan orang kebaikan, kana ajruhu kafa'ili, maka pahalanya itu adalah sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kita mengurangi dari pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi dua-duanya, ya, penyedia layanan dan orang yang memberi langsung kepada pihak penyedia layanan. Kita mesti yakin seperti itu, ya. Salah satu sekali lagi bahwa BSI itu mendapatkan pahala karena dia sudah memfasilitasi orang untuk melakukan yaitu kebajikan-kebajikan, cara infak dan sedekah. Dan orang yang memberi itu mendapatkan pahala meskipun dia tidak secara langsung memberi kepada orang yang menerimanya. Saya kira seperti itu di dalam ajaran agama kita. Yang kuncinya dalla ala khairin kana ajruhu kafa'ili. Siapa yang menunjukkan orang kebaikan-kebaikan itu, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas jawaban yang sangat lengkap sekali. Selanjutnya Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Nur. Assalamualaikum, tanya Pak Ustaz, apakah dalam Islam boleh menolak pemberian orang lain? Jika boleh menolak, bagaimana cara penolakan tanpa menyakiti perasaan dan tetap terjaga hubungan yang baik? Menolak karena masih ada yang lebih pantas berhak menerimanya. Dalam hal ini tidak menolak jika ada pemberian potongan harga dari tazkiyah. Ya. Iya, seperti itu Pak. Ya, oke. Sekali lagi saya sudah jelaskan dari awal tadi bahwa ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, etikanya jangan tolak pemberian itu. Ya, kalaupun kita tidak mau menggunakan yaitu pemberian itu,
setidaknya adalah nanti jangan Anda gunakan di hadapan orang yang ini. Misalnya, kita dikasih sayur, ya, kita dikasih sayur dan seterusnya. Sayur itu kita tidak suka makan misalnya. Ya ambil saja, ya, ambil saja dulu sayur itu, karena boleh jadi kalau Anda tolak pemberiannya orang, jangan berharap Anda diberi lagi. Kemungkinan ada sayurnya yang bagus, ada ini dan seterusnya, Anda tidak dikasih lagi. Kalaupun kita tidak mau untuk menerima itu, setidaknya terimalah dari pemberian orang. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa jangan menyakiti hati orang, karena kemungkinan orang itu mau berbuat baik kepada kita, tetapi kita menolak perbuatan baiknya. Kalaupun kita terpaksa, ya, dalam hal menolak itu, boleh jadi kalau kita tidak mau menggunakan, ya, yang tadi kemungkinan pertanyaannya bahwa ada orang lain yang butuh lebih dari saya, maka setidaknya ambillah itu, lalu Anda langsung bersedekah kepada orang itu. Dua-duanya mendapatkan pahala. Yang pertama tadi mendapatkan pahala karena orang itu sudah memberikan kepada Anda. Yang kedua, Anda juga mendapatkan pahala karena Anda sudah menyalurkan pemberian orang itu untuk yang berhak menerimanya. Coba 2 kali lipat dari pahala yang kita ini. Kita bisa menjadi wasilah, kita bisa menjadi medium untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kalaupun seperti pertanyaannya tadi, bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan, setidaknya kitalah yang menjadi perantaranya untuk mengalihkan, yaitu pemberian orang itu kepada orang lain. Sekali lagi, bahwa terimalah pemberiannya orang, dan kalaupun Anda tidak suka, berilah beberapa alasan menurut kita tetap menerima untuk pemberian itu tanpa harus menyakiti hati dari orang yang memberi itu. Setidaknya juga bahwa kita menjadi wasilah untuk menyambungkan pemberian itu kepada orang lain. Notabene saya sebutkan tadi bahwa dua-duanya kita akan mendapatkan pahala. Pahala dari orang yang memberi dan pahala karena kita sebagai wasilah untuk menyalurkan pemberian orang. Kalaupun, ya, yang paling terakhir ini bahwa kalaupun kita terpaksa menolaknya, tolaklah pemberian itu dengan tidak menyakiti, yaitu hati orang yang memberi itu sendiri. Saya kira seperti itu. Ya, bagaimana Pak Muhammad Nur? Cukup mungkin jawaban dari Pak Kiai atau seperti apa? Cukup, kasih banyak Pak Ustaz. Ya, Ya, terima kasih. mute Ki, Ibu. Oh, sorry. Maaf, Ustaz. Iya, bolehkah Ustaz kita menuliskan di undangan bahwa kita yang mengundang tidak menerima amplop? Ya. Sekali lagi bahwa itu tergantung niatnya orang. Ya. Gantung niatnya orang. Oke. Boleh, ya. Misalnya undangan-undangan pernikahan, ya, bahwa kita merasa bahwa itu sudah cukup bagi kita untuk ini dan seterusnya, maka ya boleh, ya, tidak ada sih salahnya untuk mencantumkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau kita merasa bahwa dengan itu kita dari uang belanja dan seterusnya untuk perlengkapan kita dan seterusnya, itu sudah kita bisa tanggung bersama. Di sisi lain, kemungkinan kita merasa bahwa ketika ada yang memberikan amplop pada kita dan seterusnya, itu nanti menjadi beban-beban tersendiri bagi kita, dan kita mau bebas dari hal-hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa tergantung niat kita. Oleh karena itu, memberi dan menerima mesti kita semua luruskan niat kita.
Itulah yang saya kemukakan dari awal, bahwa memberi dan menerima kita mesti luruskan niat kita. Dan niat kita bahwa ya bukan untuk pamer bahwa saya sudah cukup dan seterusnya sehingga saya tidak usah amplop dan seterusnya. Ya itu adalah bahagian dari diri Anda sendiri untuk melakukan hal seperti itu. Kan tidak ada yang juga melarang. Ketika kita mau seperti itu, ya ajaran agama kita juga membolehkan. Karena terasa nanti ya ketika orang datang kepada kita memberikan amplop dan seterusnya, itu menjadi bahagian-bahagian beban tersendiri bagi kita dan kita tidak mau ada beban-beban seperti itu. Saya kira seperti itu yang. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya? Sebelum kita tutup tadi sesuai dari yang dari awal saya sampaikan bahwa spesial hari ini kita di akhir acara kita akan undi untuk pemenang untuk yang mendapatkan gift di sore hari ini. Namun sebelumnya mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi Pak Ustaz. Terakhir mungkin Pak Ustaz ada yang disampaikan sebelum Ya. kita masuk ke undian untuk sore hari ini. Sebagai penutup dari uraian ini bahwa ketika kita menerima pemberian itu di dalam ajaran Islam, setidaknya ada 3 prinsip utamanya. Yang pertama adalah kita tetap mempertahankan integritas kita. Dalam artian bahwa kita tidak mengambil pemberian itu ketika bisa menimbulkan konflik kepentingan. Itu satu. Yang kedua bahwa kita mesti syukur dan memiliki akhlak mulia. Bahwasanya menerima dari pemberian itu, terimalah dengan penuh kesopanan, di samping bahwa kita mendoakan orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Yang ketiga adalah kita mesti menjaga prinsip-prinsip keadilan. Dalam artian bahwa kita tidak mau memanfaatkan sama sekali posisi kita, tidak meminta, dan tidak menyalahgunakan dari pemberian itu. Oleh karena itu, semoga kita semua jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhlak mulia, yang menerima sedekah dengan hati yang bersih, menerima pemberian dengan hati yang tulus, hati yang penuh syukur tanpa tamak, dan mengutamakan ridhonya dari segalanya. Semoga setiap pemberian jadi jalan keberkahan, pererat persaudaraan, akan ketakwaan kita. Inilah barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah semua, dan inilah merupakan wasilah amal jariah saya dan tazkiyah kita bisa raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin dari host bisa share namanya supaya Bapak Ibu sekalian bisa lihat apakah namanya sudah ada sebelum diundi. Kita lihat siapakah yang beruntung sore hari ini. Boleh dilihat dulu namanya Bapak Ibu sekalian. Yang belum ada boleh langsung aktifkan suaranya, sampaikan kalau namanya belum tertera dalam list. Bagaimana? Aman ya? Semua sudah ada? Mungkin bisa di-scroll Pak Anwar. Pak, yang di-scroll ke atas. Ya, ada Pak Ashadi Abbas,
Hasmira, Imelda Nur, M. Nur Misa, Maisha, Nur, Tri Wahyuni, Surdania Latif, Syahri Wildani, Ati, Andi Suwarni Jufri, Lili Daniati, Ihsan, Karmila, Melizarti, Nur Hikmah, Musdalifah, Abdul Rashid. Bisa ke bawah lagi Pak Anwar? Arni Iswari, Atik, NU, Tinumbu, Ardi, Sahri Leleng. Aman ya Bapak Ibu sekalian, sudah ada semua? Oke, sepertinya aman Pak Anwar. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Stop. Masya Allah, hari ini kita punya pemenang Ibu Arni Iswari. Selamat Ibu Arni. Alhamdulillah. Bagaimana? Cukup satu saja Pak Anwar hari ini? Iya, tadi Ibu Arni. Iya. Jadi siapa tahu bisa cukup 2 Pak Anwar atau cukup 1 ya? Minggu depan lagi 1. Terima kasih. Sama-sama Bu Aji. Nanti kami chat untuk kirimkan hadiahnya langsung ya Bu Aji. Iya. Iya, terima kasih sudah bergabung di Zoom kita sore hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat bergabung sore hari ini. Insya Allah setiap minggunya kami akan terus hadir membersamai Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus kepada Pak Ustadz yang selalu setia membersamai kita semua, membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau di sore hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktunya di sore hari ini telah bergabung Zoom kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.